Siapa sih yang gak suka sama Aphrodite? Kecantikannya gak ada yang mampu menandingi, biarpun sesama dewi sekalipun. Dalam mitologi Romawi, Aphrodite dikenal dengan nama Venus. Sedangkan Ares, anak dari Zeus dan Hera ini, diasosiasikan sebagai dewa perang yang memiliki karakter agak negatif karena sifatnya yang pemarah, sadis, dan menyukai kekacauan seperti peperangan dan perselisihan. Tapi Ares juga menjadi simbol dari keberanian dan semangat memperjuangkan kemenangan. Ares juga dikenal dengan nama Mars dalam mitologi Romawi. Cerita Aphrodite dan Ares bermula ketika Hera, ratunya Olympus, terjebak di kursi singgasananya yang dibuatkan oleh Hephaestus. Hephaestus adalah anak kandung dari Hera dan Zeus, adiknya Ares. Karena jebakan kursi itu cuma bisa dibuka oleh Hephaestus, Zeus, sebagai suami Hera, dia berinisiatif untuk menolong Hera. Di sini Zeus menyuruh Ares, si dewa perang, untuk melawan Hephaestus dan membawanya ke Olympus untuk melepaskan Hera. Dengan imbalan, akan menikahkan Ares dengan Aphrodite jika berhasil membawa Hephaestus. Aphrodite dan Ares yang emang awalnya udah saling jatuh cinta, tentu aja nggak nolak dong. Aphrodite udah kepedean kalau Ares pasti bakal menang. Secara dia kan dewa perang, jago banget tawuran, nggak mungkin dong kalah ngelawan Hephaestus doang. Akhirnya datanglah Ares ke tempat Hephaestus. Singkat cerita nih, apes banget, Ares nggak berhasil membawa Hephaestus ke Olympus. Dan karena Ares gagal, Dionysus, dewa anggur yang suka party ini, datang membujuk Hephaestus. Dionysus bilang sama Hephaestus, "Terus, gimana kalau kamu datang sendiri ke Olympus buat ngelepasin Hera? Soalnya Zeus lagi bikin sayembara terus. Siapa aja yang bisa bawa kamu ke Olympus bakal dinikahin sama Aphrodite. Nah kalau kamu kesana sendiri, terus ngebebasin Hera, kamu bisa minta nikah sama Aphrodite." Hephaestus mulai mikir-mikir nih, kapan lagi dewa yang buruk rupa bisa nikah sama dewi tercantik se-Olympus Raya. Akhirnya dia memutuskan untuk, yes, gue bakal pergi ke Olympus ngebebasin Hera terus nikahin Aphrodite. Dan benar, setelah Hera dibebasin, Zeus harus menepati janjinya untuk memberikan Aphrodite. Aphrodite pun dengan terpaksa harus nikah sama Hephaestus. Abis nikah sama Hephaestus, ternyata tidak mampu menghentikan rasa cinta yang mengalir antara Aphrodite dengan Ares. Mereka masih menjalin hubungan diam-diam di belakang Hephaestus, tanpa sepengetahuan siapapun. Jadi Hephaestus ini adalah dewa yang produktif ya guys. Setiap hari ada aja yang dia kerjain, karena emang dia adalah dewa api yang punya keahlian sebagai pandai besi untuk menciptakan senjata yang keren-keren. Jadi setiap harinya, dia pasti menghabiskan waktu di bengkel senjatanya, sementara Aphrodite sendirian di rumah. Pas lagi sendirian inilah yang jadi momen-momen buat ketemuan sama Ares. Hampir setiap malam, Ares mendatangi Aphrodite di kamarnya, karena emang Hephaestus itu perginya kalau malam. Biasanya, Ares nemuin Aphrodite selalu ditemenin sama Alectryon. Dia adalah seorang prajurit muda yang menjadi teman sekaligus utusannya Ares. Pada waktu itu, pas Ares lagi pacaran sama Aphrodite di kamar, Alectryon ini ditugasin buat jagain pintu sekaligus ngasih tahu Ares kalau nanti ada Helios yang keluar buat patroli setiap pagi. Secara ya, Helios kan dewa matahari. Dia ini tugasnya menyinari alam semesta dari pagi sampai sore, dan dia bisa melihat apa saja dari atas. Termasuk Ares dan Aphrodite yang lagi mesra-mesraan. Makanya Alectryon disuruh ngawasin biar mereka nggak ketahuan. Apesnya, Alectryon ini malah ketiduran. Kecapean kayaknya dia disuruh-suruh sama Ares terus. Dia nggak sadar kalau Helios ini udah keluar dan ngawasin Ares dan Aphrodite dari atas. Terbongkarlah perselingkuhan mereka selama ini. Abis selesai pacaran, Ares baru tahu kalau Alectryon ini malah ketiduran di depan pintu. Dia marah-marah, ngamuk-ngamuk guys. Sampai-sampai Alectryon dikutuknya menjadi seekor ayam jantan yang bertugas untuk selalu berkokok ketika matahari terbit. Tanpa sepengetahuan Ares dan Aphrodite, Helios ini ternyata ngaduin apa yang udah dilihatnya kepada Hephaestus, suaminya Aphrodite. Hephaestus yang kecewa berat langsung nyusun rencana buat ngasih mereka pelajaran. Dengan keahliannya, Hephaestus membuat jaring besi khusus yang diletakkan di atas ranjang Aphrodite.
Lalu Hephaestus pura-pura nih pamitan sama Aphrodite kalau dia akan pergi untuk melakukan pekerjaannya dalam waktu yang lumayan lama. Dalam hati Aphrodite udah sumringah banget nih, dia berpikir bakal bisa bebas ketemuan sama Ares lebih lama dari biasanya. Gak tahu aja dia kalau itu cuman jebakan suaminya. Malam harinya, begitu Hephaestus pura-pura pergi, Ares secepat kilat langsung menyelinap ke kamar Aphrodite kayak biasanya. Di tengah mereka lagi mesra-mesranya, jaring besi yang dipasang Hephaestus tadi terbuka dan menjerat mereka berdua sampai tidak bisa bergerak. Hephaestus juga kejem banget nih, dia nggak mau ngegrebek sendiri. Dia bawa tuh serombongan dewa-dewa Olympians buat ikut menyaksikan perselingkuhan istrinya. Udah digrebek rame-rame, nggak bisa gerak, mana nggak pakai apa-apa. Belum lagi Ares diolok-olok sama Herme, katanya, gue mau gantiin lo Res, gue rela digrebek asal bisa sama Aphrodite. Malu deh tuh sampai ke ubun-ubun. Hephaestus yang udah patah hati dan marah, menuntut Ares dan Aphrodite buat dihukum. Dan menuntut kembali semua mas kawin yang diberikan kepada Aphrodite waktu mereka dinikahkan. Di tengah kemarahannya, ada Poseidon nih, yang maju buat menenangkan dan membujuk Hephaestus buat melepaskan Ares dan Aphrodite. Akibat bujukan Poseidon, akhirnya bebaslah Aphrodite dan Ares. Karena nggak kuat nahan malu, mereka akhirnya pergi sendiri-sendiri nih. Aphrodite lari ke Cyprus, sedangkan Ares lari ke tempat kelahirannya. Nggak cukup sampai di situ, dari hubungan Ares dan Aphrodite ini, mereka memiliki 7 anak. 4 di antaranya adalah dewa bersayap yang berhubungan dengan cinta sama seperti Aphrodite. Sehabis sama Ares ini, sebenarnya masih banyak lagi polemik-polemik kisah cintanya Aphrodite. Karena dia nggak berhenti di satu dewa aja, tapi juga banyak dewa lainnya yang berhubungan sama Aphrodite. Salah satunya Poseidon. Tadi kan dia nolongin Aphrodite sama Ares tuh buat dibebasin. Nah itu sebenarnya cuman modusnya dia doang guys. Sebenarnya abis ikut ngegrebek tadi, dia jadi ikutan naksir Aphrodite. Makanya Poseidon nolongin Aphrodite biar dia utang budi. Abis itu, Aphrodite selingkuh lagi sama Poseidon buat balas budinya. Gitu aja terus muter sampai pusing dan panjang banget ceritanya. Makanya biar tahu cerita-cerita lainnya, jangan lupa buat subscribe dulu biar nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya.